I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi dan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita bersukacita bersama karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar Alkitab bersama-sama. Saya terus berdoa supaya kita sehat secara rohani, bertumbuh kuat di dalam iman kita, dan kasih kepada Kristus semakin besar. Dan kita bisa bertumbuh jika membaca Alkitab setiap hari, serta mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan di dalam doa. Dan tetap juga menjaga kesehatan kita secara jasmani. Saya tahu, kita semua tahu bahwa memang sudah menurun ya untuk terjangkitnya orang-orang dari wabah penyakit termasuk kita, dan kita bersyukur akan hal itu. Namun tetaplah menjaga kesehatan kita. Saya tetap menyarankan saat banyak orang, kenakanlah masker dan jagalah jarak dengan orang-orang yang belum kita kenal, serta sering membersihkan tubuh kita, tangan kita dengan air yang bersih dan sabun. Dan kita berdoa supaya sungguh wabah penyakit ini berlalu dan semuanya hilang. Kita percaya hal itu bisa terjadi. Baik Bapak dan Ibu, kita akan belajar dalam pelajaran yang ke-7 di sekolah minggu kita tentang ibadah yang sejati. Apa yang dimaksud firman Tuhan tentang ibadah yang sejati? Dari surat Yakobus kepada ke-12 suku di perantauan dan bagi kita pada masa kini. Karena firman Tuhan ini berlaku sepanjang masa. Yakobus 1 ayat 27. Nanti kita akan baca bersama-sama. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar Alkitab bersama di minggu pagi ini. Dan kami bersuka cita atas kesehatan yang Tuhan Allah berikan. Pertumbuhan rohani di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami mau belajar Alkitab bersama-sama pagi ini tentang ibadah yang sejati dari Yakobus pasal yang ke-1 ayat 27. Supaya kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat yang ke-27. Saya ingin kita membaca bersama-sama untuk memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan. Yakobus 1 ayat 27. Baik, sudah ketemu? 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini kita belajar dari firman Tuhan yang mengilhami Yakobus untuk menuliskan kehendak Tuhan. Dan surat Yakobus ini ditulis guna menolong kita mengerti tentang kedewasaan rohani saat menghadapi peristiwa hidup, termasuk ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan hidup ini. Dan juga hal-hal yang perlu kita perbuat sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, kita semua perlu tekun dalam menghadapi pencobaan yang terjadi hingga memperoleh buah yang matang atau yang sempurna, seperti yang dinyatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Istilah matang atau sempurna digunakan dalam surat Yakobus seperti pada Yakobus 1 ayat 4, Yakobus 1 ayat 17, pasal 2 ayat 22, pasal 3 ayat yang kedua. Nah, maksud dari istilah matang atau sempurna ini adalah kedewasaan. Jadi segala macam peristiwa dalam hidup kita, iman kita harusnya menjadi dewasa. Dalam pencobaan membuat iman kita menjadi dewasa. Dalam ketekunan kita menjadi dewasa. Itu yang diharapkan oleh firman Tuhan. Orang yang sempurna bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Tetapi lebih
terarah kepada seorang yang dewasa serta matang dalam hal rohani. Jadi dosa itu bukan lagi suatu kebiasaan, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Tetapi bukan berarti orang-orang yang dewasa pun terluput dari perbuatan dosa. Namun kita diingatkan oleh firman Tuhan juga untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memperoleh pengampunan dari Kristus yang sudah mati untuk menebus kita dari kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu, bisa dikatakan bahwa orang yang dewasa rohani adalah orang yang selalu terbuka dirinya, terarah kepada firman Tuhan, dan mau diperbaharui oleh Roh Kudus senantiasa, hari lepas hari. Tuhan, ini hidup saya, ini diri saya, dan seperti firman Tuhan katakan, saya ingin dewasa sempurna, dan perbaharuilah hidup saya dengan Roh-Mu yang kudus. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang secara rohani diberkati untuk memberkati juga dalam membangun tubuh Kristus atau jemaat. Jadi itu yang perlu kita ingat. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita melihat dari penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai surat Yakobus ini dan harapannya dalam diri kita, ada penilaian atas diri kita. Coba yang pertama, apakah yang membuat diri seorang Kristen menjadi matang dan sempurna? Apa? Ketekunannya dalam mengerjakan hidup berimannya. Ketekunannya dalam menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan melihat segala sesuatu dalam hidup ini di dalam Tuhan. Itu menandakan orang-orang yang dewasa atau orang-orang yang sempurna. Nah, saya berharap kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Nomor 2, adakah contoh tindakan kita yang dapat menjadi berkat? Seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang dewasa itu selalu menjadi berkat, khususnya bagi jemaat, dan terlebih luas lagi bagi semua orang. Apakah contoh yang kita perbuat dapat menjadi berkat bagi banyak orang? Nggak usah yang terlalu berat dalam pikiran kita, ya. Ada banyak hal yang berguna yang bisa kita lakukan untuk jadi berkat. Mendoakan orang, itu menjadi berkat. Mengunjungi orang, memberi, dan memberi perhatian kepada orang lain, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita melakukan hal itu dalam hidup kita sebagai orang percaya Tuhan. Mari kita membahas kebenaran yang pertama dari ibadah yang murni, ibadah yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 27. Kalau kita melihat Yakobus 1 ayat 27a, dikatakan ibadah yang murni atau yang sejati itu, dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi ibadah yang sejati itu adalah menolong mereka yang berada dalam kesulitan. Kedewasaan rohani kita terlihat dalam tindakan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Perbuatan itu adalah bagian dalam menghayati serta mempraktekkan iman kita. Nah, Yakobus dalam hal ini menunjukkan kesia-siaan ibadah, yaitu jika orang yang mengaku beribadah tetapi ibadah itu tidak mempengaruhi hidupnya sehari-hari. Hidupnya senantiasa berada dalam dosa, dalam hidup yang jauh dengan Tuhan. Tapi dia mengatakan, saya datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, atau saya datang dalam ibadah kegiatan gereja lainnya, namun tidak memberi pengaruh dalam hidupnya, itu adalah hal yang sia-sia. Nah, firman Tuhan kemudian menyatakan, ada contoh mengenai ibadah yang sejati atau yang murni, yaitu hal nyata dalam pelayanan kasih kepada sesama manusia yang seharusnya kita lakukan. Secara spesifik, kita dapat pelajari dalam pelajaran hari ini, yaitu mengenai ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dalam beribadah, ya, kita telah diajarkan bahwa kita tidak hanya menjadi orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian melupakannya. Melainkan kita juga harus menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yakobus dengan tegas menyatakan hal itu dalam Yakobus 1 ayat 22. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Datang beribadah kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, tapi nggak melakukan apa yang kita pujikan kepada Tuhan itu. Datang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan itu adalah, kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita hanya mendengar saja. Jangan. Kita harus menjadi pendengar, kita harus menjadi pembaca, dan kemudian kita harus menjadi penghafal, lalu melakukannya dalam hidup kita firman Tuhan tersebut. Yakobus sudah mengajak kita untuk memperlihatkan bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Kita menyadari bahwa yatim piatu dan janda-janda sering diabaikan dan mudah mendapat perlakuan yang semena-mena dari banyak orang. Ya, orang yang yatim piatu dianggap tidak punya pelindung dan dianggap lemah. Yatim piatu memiliki banyak kekurangan. Mungkin mereka tidak bekerja dan mereka merasa lapar, tidak punya tempat tinggal. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus menyatakan pertolongan kita bagi mereka. Demikian juga untuk janda-janda, ya. Mungkin mereka kesulitan dalam mencari nafkah. Mereka tidak bisa memiliki pelindung yang menaungi dan menjaga mereka. Disinilah fungsi kita sebagai orang yang percaya Kristus, untuk menyatakan kepedulian kita, melakukan kasih kepada mereka yang sedang dalam kesulitan itu, supaya mereka pun merasakan berkat Tuhan. Dan Ibu, kita memahami juga bahwa apa yang dinyatakan tersebut berlaku bagi semua orang yang mengalami kesulitan dan yang membutuhkan pertolongan kasih. Kita harus menyatakan tindakan kita menolong orang yang dalam kesulitan itu, seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan dalam kesulitan hidup mereka, dan secara khusus pada saat ini ada banyak orang yang terkena dampak pandemi karena wabah penyakit yang terjadi dengan sangat ganas 2 tahun terakhir, dan tahun ini memang lebih bersyukur kepada Tuhan, sudah mulai agak mereda. Tetapi masih ada banyak orang terkena dampaknya. Ada dalam hal ekonomi berdampak, kurangnya pendapatan atau berhentinya dari pekerjaan, ya pekerjaan yang tidak lagi harus berjalan seperti biasa. Mungkin ada yang masuk sehari libur, pendapatan berkurang. Dalam hal pendidikan pun, ya, kita ada banyak kesulitan terjadi. Dalam hal sosial, ya, orang-orang sudah jarang bertemu dan jarang berkomunikasi melalui handphone dan tidak bertemu langsung. Itu juga menimbulkan macam-macam kesulitan, ya, dan juga berimbas dalam pelayanan di gereja. Ya, tapi kita bersyukur bahwa kita diingatkan untuk Tuhan dan untuk sesama harus lebih maju kembali. Nah, menolong mereka yang sedang berada dalam kesulitan adalah bukti kasih kita dan iman kita sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah wujud nyata dari ibadah yang sejati. Kita beribadah di gereja, memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan teman-teman seiman, dan kemudian mempraktekkannya dalam hidup kita. Itulah ibadah yang sejati yang diinginkan oleh firman Tuhan. Kita paham bahwa tindakan kasih kita tujukan kepada semua orang, termasuk semua orang yang membutuhkan dan juga teman-teman seiman kita. Seperti yang dinyatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman kita seiman. Galatia 6 ayat yang ke-10. Jadi jelas firman Tuhan menasihatkan kita menolong semua orang yang dalam kesulitan, termasuk teman-teman seiman kita. Mari kita bicarakan bersama Bapak Ibu, bagaimanakah pengaruh firman Tuhan dalam hidup kita sehingga bisa mempengaruhi tindakan kita kepada sesama. Firman Tuhan banyak sekali berbicara kepada kita, kasihi musuhmu, ya. Kasihi orang yang memusuhimu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, berkatilah orang yang memfitnah kamu, ya. Seperti itu firman Tuhan katakan bagi kita. Berkati, jangan mengutuk, kata firman Tuhan demikian. Ada banyak perbuatan baik yang firman Tuhan sudah ajarkan, dan seharusnya mempengaruhi tindakan kita terhadap sesama dengan memberikan kasih bagi mereka. Yang kedua, apakah tanda contoh nyata tindakan kasih yang dapat kita wujudkan membantu mereka yang dalam kesulitan dikarenakan wabah penyakit? Ya, ketika kita tahu kalau mereka lapar, kita punya dana, kita punya uang, mungkin nggak banyak, tapi cukup untuk membeli makanan bagi mereka. Itu tindakan hal yang
kecil yang bisa kita lakukan. Jadi mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Yang kedua tentang ibadah yang sejati atau ibadah yang murni, menjaga diri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27b. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan dosa. Jadi bayangkan, kalau kita mengaku sebagai orang yang beribadah, ya kemudian mau menolong orang dalam kesulitan, tapi tidak menjaga diri kita hingga kita dicemarkan oleh dunia. Ya dalam hal menolong, ada hal-hal yang kita harapkan yang lain. Tidak murni itu salah. Jadi dia nasihatkan, hidup rohani yang sering kali mendapatkan cobaan dengan tujuan menjadi jatuh berdosa. Itu hidup rohani orang percaya, ya. Cobaan tuh jatuh dalam dosa. Bagaimanakah seharusnya kita bertindak? Firman Tuhan sudah mengatakan supaya jaga diri, supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, tantangan dunia memang nyata, dan itu yang harus kita lakukan, menjaga diri. Istilah menjaga diri bukanlah berarti menjauhkan diri dari dunia secara total dan kita tidak berhubungan dengan dunia ini. Bukan seperti itu. Yakobus sedang berkata kepada orang percaya untuk hidup lepas dari dunia, menyendiri ke tempat-tempat yang sunyi, yang terasing atau asketis. Tidak seperti itu. Yakobus sedang berbicara kepada kita tentang hal praktis, bahwa ibadah yang sejati adalah memperhatikan mereka orang-orang yang berada dalam penderitaan dan kita menjalankan pelayanan bagi mereka tanpa terpengaruh oleh sistem dunia dengan segala jenis keinginan yang menyesatkan. Seperti barangkali kita mau menolong orang dengan harapan ada imbalan materi atau mencari keuntungan materi ketika sedang memberikan pertolongan orang. Cari dana ke sana kemari. Lalu kita cari keuntungan dari materi itu, jangan. Atau kita terjerumus dalam dosa kesombongan. Lihat, saya sudah banyak berbuat banyak hal bagi orang lain, menolong orang lain dan ingin dipuji. Hati-hati. Dan juga ketamakan, ya. Kita tamak untuk mendapatkan banyak hal ketika melakukan pertolongan bagi orang lain. Itu merupakan keinginan-keinginan yang berdosa dan kita harus menjauhkan diri dari hal itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita pikirkan bersama. Yang pertama, apakah godaan materi terhadap orang yang melakukan ibadah yang sejati? Ya, godaan materinya itu, ya, kita ingin mendapatkan hal-hal yang bukan menjadi berkat kita dari Tuhan. Yaitu godaan yang paling besar, hati-hati. Yang kedua, apakah penyebab orang yang melakukan ibadah yang sejati dapat menjadi sombong? Penyebabnya adalah orang itu ingin dipuji. Orang itu ingin dihargai melebihi apa yang dia seharusnya. Jadi akhirnya dia menjadi sombong. Hati-hati. Yang ketiga, mengapa ketamakan dapat terjadi di dalam hidup manusia? Karena manusia nggak pernah puas. Padahal firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu yang dinasihatkan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Kebenaran yang ketiga dalam pelajaran kita pada hari ini, kesatuan pelaksanaan pelayanan dan sikap dalam menjalankan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Adanya kesatuan, pelayanan, dan sikap dalam kita melakukan pelayanan. Nah, menolong sesama yang dalam kesulitan dan menjaga diri agar tidak dicemarkan dunia adalah kesatuan pelaksanaan pelayanan, serta sikap yang bijaksana dalam menjalankan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Melayani, tapi menjaga diri untuk tidak jatuh dalam dosa. Yakobus 1 ayat 22, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Jadi jelas sekali kita dinasihatkan oleh firman Tuhan seperti itu. Jadi pelayanan kita menjadi satu dengan tindakan yang kita lakukan bagi Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita melihat kenyataan sekarang. Kita diingatkan ibadah yang sejati harus nyata. Menolong sesama tanpa menjaga diri dari pengaruh dunia akan membuat pelayanan menjadi hanya sekedar pelayanan sosial semata. Sedangkan menjaga diri dari pengaruh dunia tanpa melakukan sesuatu apapun bagi orang lain, itu adalah hal yang sia-sia. Kita mau menjaga diri tapi nggak mau melakukan sesuatu, kosong. Ya. Demikian juga yang telah disampaikan oleh Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kesatuan, pelaksanaan, pelayanan, dan sikap dalam menjalankan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan adalah bentuk iman yang dilakukan. Ya, sebagai orang percaya, kita mengatakan mengasihi orang,
tunjukkan dengan tindakan kita. Itu yang nasihat firman Tuhan katakan bagi kita. Dalam Yakobus 2:17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, iman kita kepada Kristus haruslah dilakukan. Saat kita melakukannya itu adalah bukti bahwa kita memiliki iman di dalam Kristus dan kita sedang melayani Kristus. Dan ingatlah, pelayanan kita adalah untuk Tuhan dan Bapa akan menghormati setiap kita yang melayani Dia. Bapak dan Ibu, suatu pelajaran yang mengingatkan kita untuk menjalankan ibadah yang sejati atau ibadah yang murni. Dari Yakobus 1:27, yang pertama, menolong mereka yang sedang berada di dalam kesulitan. Yakobus 1:27, jangan diam diri ketika melihat ada orang yang sulit. Yang kedua, menjaga diri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1:7b. Dan yang ketiga, kesatuan pelaksanaan pelayanan dan sikap dalam menjalankan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Yakobus 1:22, pasal 2 ayat yang ke-17. Mari kita melakukannya dalam hidup kita dan kita melaksanakan ibadah yang murni, ibadah yang sejati sesuai dengan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita akan berdoa bersama. Bapa, terima kasih karena kami boleh belajar firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk melaksanakan ibadah yang murni, ibadah yang sejati, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sambil kami menjaga diri untuk tidak jatuh ke dalam dosa, dan kami melaksanakan sikap iman kami dalam perbuatan kami. Terima kasih untuk ajaran firman Tuhan, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap Bapak dan Ibu yang belajar firman Tuhan, berkatilah setiap orang yang belajar firman Tuhan ini untuk melaksanakannya dalam hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be